3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan semuanya, kami dari SMA Nandura. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan mulai dari mana? Saya Daniela Safiensani. Saya Nenda Kusuma Putri. Saya Najwa Wiasbah. Saya Ari Chandra Dewa. Saya Muhammad Fatir Alvaro Prakoso. Saya Arif Anissa Kosanuni. Akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Moto ini menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia baik dari segi suku, agama, budaya maupun bahasa. Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam lambang negara Garuda Pancasila dan menjadi dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi menjadi jiwa dari kehidupan bangsa. Melalui kekayaan tradisi, kita diajarkan untuk bersatu dalam perbedaan, menghargai warisan leluhur, dan mencintai budaya Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Tradisi. Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa. Setiap daerah memiliki budaya unik yang menjadi identitas lokal. Beberapa contoh tradisi yang terkenal adalah tari saman dari Aceh yang menggambarkan kekompakan, upacara ngabet dari Bali sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Lalu ada saketan dari Yogyakarta yang merupakan perpaduan budaya dan Jawa. Tradisi lompat batu dari Nias yang melatih keberanian, serta makan jamba dari Minangkabau yang mengajarkan kebersamaan. Nilai positif. Dari beragam tradisi, kita bisa mempelajari banyak nilai positif, seperti toleransi dan saling menghargai, gotong royong, kedisiplinan, kerja keras, menghormati leluhur, serta kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini dapat membentuk karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing. Pengertian identitas. Identitas adalah jati diri bangsa Indonesia dan secara umum. Jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Pendekatan. Identitas yang diberikan atau given. 1. Identitas individu alami. Ini adalah ciri-ciri yang melekat pada individu sejak lahir, seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk hidung, mata, dan lain-lain. Ini juga mencakup sifat-sifat psikis seperti penyabar atau pemarah yang meskipun kadang berubah bisa menjadi ciri karakter. Contohnya adalah ras yang merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik atau warna kulit, bentuk wajah, dan jenis rambut. 2. Identitas kelompok alami. Identitas ini terbentuk secara alamiah. Contohnya adalah ras, seperti ras Kaukasoid, ras Negroid, dan ras Melayu, yang dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis dan ciri fisik. Yang selanjutnya adalah sifat. Identitas dapat bersifat alamiah, yaitu ras dan ciri fisik, maupun terbentuk melalui interaksi sosial, seperti profesi dan keanggotaan kelompok. Identitas kelompok juga dapat terbentuk secara alami atau sosial, seperti identitas yang dibentuk oleh sebuah desain atau rekayasa, atau berdasarkan kesamaan bidang profesi, ekonomi, dan lainnya.
Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia pada dasarnya hidup dalam lingkungan sosial, di mana mereka saling membutuhkan dan saling berinteraksi, baik secara individu maupun dalam kelompok. Melalui interaksi ini, kita dapat membentuk pemahaman tentang identitas orang lain yang tercermin lewat sikap, simbol, dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Yang selanjutnya itu identitas dalam keberagaman Indonesia. Indonesia dikenal memiliki dua bentuk identitas. Identitas primordial yang berkaitan dengan asal-usul dan identitas nasional yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Keistimewaan Indonesia terletak pada kekayaan budaya yang beragam, namun tetap terpadu dalam satu identitas nasional yang mempersatukan. Sikap terhadap perbedaan budaya. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, penting bagi kita untuk saling menghormati perbedaan budaya. Rasa bangga terhadap budaya sendiri harus disertai dengan sikap menghargai budaya lain, sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman identitas. Pengertian kolaborasi. Kolaborasi antara budaya adalah kerjasama antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan toleransi antara umat beragama dan suku bangsa. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, mencegah konflik sara. Contoh, festival budaya yang melibatkan berbagai suku, gotong royong tanpa memandang asal-usul, kolaborasi seni dari berbagai daerah dalam satu pertunjukan. Tantangan dan kasus. Pertama, masih adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contoh kasusnya adalah kasus Ambon tahun 1999 sampai 2003. Konflik antaragama yang menyebabkan ribuan korban jiwa. Lalu yang kedua, potensi konflik akibat kesalahpahaman antar budaya. Contoh kasusnya adalah konflik Sampit tahun 2001. Konflik antar suku Dayak versus Madura. Lalu terakhir, isu identitas yang dipolitisasi. Contoh kasusnya adalah kerusuhan Mei tahun 1998. Alasan bernuansa sara. Solusinya ialah pertama, pendidikan multikultural sejak dini. Yang kedua, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif. Yang ketiga, dialog antar umat beragama dan antar budaya. Pertukaran di pentas global. Pertukaran budaya adalah proses saling berbagi nilai, tradisi, kebiasaan, dan cara hidup antar bangsa atau antar wilayah melalui interaksi langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media, pariwisata, pendidikan, maupun kerjasama internasional. Di pentas global, pertukaran budaya menjadi bagian dari arus globalisasi yang mempercepat penyebaran budaya lintas negara. Pertukaran budaya di era globalisasi memperkaya wawasan, tetapi harus disikapi dengan bijak. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap menjaga persatuan dan identitas budaya bangsa di tengah pengaruh budaya asing. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari pertukaran budaya. Pertukaran pelajar dan mahasiswa antar negara. Yang kedua, penyebaran budaya melalui media massa dan media sosial, seperti film, musik maupun media sosial seperti YouTube dan juga TikTok. Ketiga, wisata budaya dan pariwisata internasional. Keempat, kegiatan seni dan festival budaya internasional. Dan yang terakhir adalah kolaborasi akademik dan pelatihan